Siapa lagi? Uzaki apa? Sakit. Ya. Siapa? Keisha Putri. Kesha apa? Sakit. Sakit. Kesha sakit. Oke. Ada lagi? Nabila apa? Sakit. Banyak yang sakit ya. Jadi kalian harus bisa menjaga kesehatan karena musimnya musim hujan. Oke? Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa.
Ya, berdiri. Oke, berdiri Mas. Absen berapa? 2. Absen 2. Ya, apa Mas? CSS? CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menentukan bagaimana dokumen dan website akan disajikan. Oke, tepuk tangan untuk absen 2. Ada yang ingin menambahkan CSS itu apa? Atau mungkin singkatan dari CSS? Ya, ayo berdiri Mbak. Berdiri. Apa Mbak? CSS itu panjangan dari singkatan dari Cascade Styles. Ya, absen 13. Kasih tepuk tangan. Style sheet, itulah CSS ya. Cascading. Nah, itu hubungannya nanti kemudian jelaskan. Nah, lalu ada juga apa itu JavaScript. Nah, siapa tahu JavaScript? Yang ketemu boleh angkat tangan. Apa JavaScript? Sudah? Sudah ketemu? Oke, berdiri Mas. Apa JavaScript? JavaScript adalah suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis. JavaScript populer di internet dan dapat bekerja di sebagian besar penjelajahan web populer seperti Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, dan Opera. Kode JavaScript dapat disisipkan dalam halaman web menggunakan TypeScript. Oke, berarti intinya adalah JavaScript adalah sebuah bahasa pemrograman. Absen berapa? Absen 21. Absen 21. Tenang. Siap? Nah, di sini kita akan mengenal sebuah media pembelajaran. Tadi yang sudah kemudian jelaskan bahwa media pembelajaran interaktif itu adalah sebuah media pembelajaran yang memiliki kemampuan untuk merangsang interaksi dan partisipasi aktif dari siswa dalam proses pembelajaran, sehingga kalian ketika belajar dikasih sebuah media itu apa kalian tidak monoton ya. Jadi kalian melihatnya tuh oh bagus medianya seperti ini, tampilannya seperti ini,
Nah sekarang dengan menggunakan CSS, ya kita lihat gimana cara CSS itu memisahkan antara konten dengan presentasi atau slide ya. Lihat. Dan saya punya tega-tega seperti ini ya, sama dari sambung. Nah nanti dengan menggunakan sintaks CSS, jadi kalian jangan dulu bingung sama sintaks CSS dari video berikutnya. Jadi dengan saya menambahkan ini, ya, satu font size, font family, dan lain sebagainya di tempat lain, ya, di bagian lain di halaman. Jadi nggak bercampur antara konten dengan kemudian menambahkan font size, font family, color itu hampirnya sama persis. Kalian sudah lihat sudah sama persis. Tapi sekarang font size dan style betul-betul berpisah. Kita tidak inginkan ya. Dan sekarang kita lihat errornya dulu. Nanti CSS itu ya. Jadi kalau kita lihat subheading style itu yang pertama, dia adalah aturan yang digunakan untuk menampilkan elemen atau tanda-tanda. Nah, jadi kalau konten itu bisa dijadikan konten, sedangkan CSS itu untuk mengatur gimana sih konten tadi mau ditampilkan, apakah berwarna biru, ukurannya besar, italis dan lain-lain. Nah, fungsinya apa? Memisahkan antara konten dengan presentasi atau slide. Ya nanti kita ya apa ya memisah gitu ya, tak bercampur atau lain. Lalu katanya lagi, font CSS itu dapat digunakan untuk banyak halaman HTML sekaligus. Kita lihat tutup satu file CSS untuk 10 dengan 100 file. Ada juga katanya satu halaman HTML itu dapat terlihat berbeda ketika kita kasih CSS berbeda. Jadi mungkin halaman HTML ada satu. Jadi kalau kita lihat itu misalkan kalian punya website gitu ya, CSS ambilnya bagus. Suatu saat kalian tanya merubah website itu tanpa harus menyentuh HTML ya, itu memungkinkan dengan CSS. Ya, dua hal terakhir ini kita lihat. Dua hal terakhir ini adalah kenapa CSS disebut cascade ya. Jadi ini adalah teknik cascading-nya, membuat satu CSS bisa digunakan di web halaman, sebaliknya satu halaman bisa gantikan juga. Jadi kalian namanya seperti apa ya? Dan sekarang kita lihat bagaimana satu CSS dapat digunakan di banyak halaman sekali. Contohnya begini, saya punya 30 halaman HTML, 1, halaman 2, dan halaman 3 ya. Ketiga halaman ini itu masing-masing memiliki struktur HTML yang berbeda-beda ya. Terus nantinya saya buat sebuah file CSS di tempat lain, misalkan ya, kita punya file dan kita lalu dengan mekanisme tertentu yang nantinya akan kita pelajari, kita kumpulkan halaman 1, halaman 2, dan halaman 3 ya. Itu file CSS. Dan dengan mekanisme tertentu. Lalu di dalam file CSS ada satu bentuk garis seperti ini ya. Body, font family, area. Jadi gini, kalau ubah semua tulisan yang ada di dalam tag body jadi area. Nah, kalau di dalam body itu ada coba di sini seperti ini. Biasanya kalau saya lihat hasilnya semua halaman otomatis fontnya berubah menjadi area. Hanya dengan satu garis CSS. Membayangkan ketika ada CSS, kalian harus buka tiap-tiap filenya, ganti atau tambahan
Jadi silahkan di like, video-videonya di like, di share juga, ya. Nah, jangan lupa. Oke, ada yang bisa memahami apa tadi yang ditampilkan di video tersebut? Yang bisa coba angkat tangan? Itu tadi menjelaskan tentang apa? Nah, tentang CSS. Terus CSS itu apa? Ya,
Lalu selanjutnya dengan belajar di rumah, kita juga dapat mengubah kita dari yang terus kita berinteraksi dengan aplikasi. Sekarang kita bisa mengubah hal tersebut menjadi terus yang sangat powerful. Cuma powerful tadi sehat. Jadi yang tadi kita menggunakan aplikasi dengan program aplikasi dan kita belajarkan untuk memiliki pola pikir atau berpikir secara konvensional. Yang dimana pola pikir konvensional itu tidak ada terdiri dari beberapa hal yang pertama ada yang disebut dengan komposisi, ada pengenalan pola, Oke, itu tadi penjelasan mengenai JavaScript dan juga CSS. Kalau CSS tadi case changing, typescript, ya. Kalau JavaScript itu adalah bahasa programnya. Oke, jadi itu nanti ada interaksinya ya, ada hubungannya. CSS itu untuk Untuk merubah desainnya, ya. Terus JavaScript itu untuk interaktivitasnya, ya, seperti itu. Nah, untuk selebihnya nanti akan kemudian jelaskan di pertemuan berikutnya. Sekarang kita fokus ke medianya, media pembelajaran yang akan kalian buat, ya. Oke. Di Google Classroom sudah kemudian share di situ ada LKPD, ya. LKPD-nya itu sudah kemudian share di situ. Nanti kalian baca LKPD-nya, ada petunjuknya. Terus di situ nanti ada langkah-langkahnya, ya. Kalian baca di situ. Nah, sekarang kita bentuk dulu kelompok, ya. Di sini kita membentuk kelompok terlebih dahulu, di mana kemudian sudah memiliki data ini kemudian ambil dari semester 1 dan data ini dari Bu Sulastri juga, ya. Di mana ini nanti nama-nama yang tertera di depan sini itu akan menjadi tutor sebaya buat teman-temannya yang lain. Nah, nanti kalian silakan menuliskan nama kalian di sini, ya. Ini satu kelompok terdiri dari 5 anggota, ya. Leadernya adalah kelompok 1 Muzaki, kelompok 2 Muhammad Fadri, kelompok 3 Aryo Fatoni, kelompok 4 Ali Firas, kelompok 5 Justin, kelompok 6 Muhammad Randy, dan kelompok 7 Hafiz. Silakan mengisi nama kalian di bawahnya sini, ya. Dimulai dari sampean, Mbak. Nanti muter, ya. Silakan dimulai kelompok yang mana? Kelompoknya siapa? Ya, tulis namanya di bawahnya. Nah, berikutnya. Selanjutnya.
Ya, siapa saja yang menjawab? Mengajukan pertanyaan, lalu disiplin dalam pembelajaran, keceriaan dan antusiasme siswa dalam pembelajaran, lalu ketepatan materi, media pembelajaran, dan jawaban kartu ini nanti ketika evaluasi di akhir pembelajaran, aktivitas siswa dalam mengerjakan kartu soal ini di akhir nanti ketika evaluasi, aktivitas siswa dalam menemukan masalah kartu ini di akhir evaluasi. Jadi tiga ini nanti di akhir evaluasi. Jadi diperhatikan ini ya untuk penilaian.
Ready, selesai. Dibuatkan PPT-nya. Soalnya kan bukunya video kalau muncul.
Cuman dia kan biasanya kate apa nyepot iki terus nggak tahu. Kan itu kudu safety. Ya, itu sangat enak deh karena itu biasa itu mereka gitu. Halo, cek. Kan mikir Romo. Mikir Romo. Coba aja ya. Terus ini. Waktunya kurang 12 menit, silakan didesain ya di Canva atau di PPT.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 tentang apa itu tentang makanan tentang PHB. Yang pertama ada materi PHB adalah istilah dari hypertext processor. Ini adalah bahasa pemrograman yang paling digunakan untuk pemrograman web. PHP umumnya sering digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis, yang berarti proses halaman dapat berubah berdasarkan interaksi pengguna, data yang diambil dari data atau yang lainnya. Yang kedua adalah minimal. Tujuan PHP adalah untuk membuat sistem dinamis dengan kemampuan menghasilkan halaman web secara dinamis, mengelola sesi pengguna, dan menggunakan verifikasi lainnya. Dapat digunakan untuk membuat verifikasi web mulai dari blog sederhana hingga aplikasi belajar online. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi-materi tadi adalah PHP adalah bahasa pemrograman server side yang kuat dan fleksibel yang digunakan untuk pengembangan kelas web dinamis, aplikasi web dan sistem manajemen konten atau CMS. Dengan PHP, pengguna dapat memanipulasi data, berinteraksi dengan basis data, mengelola file, dan mengimplementasikan keamanan web. Pembelajaran PHP mencakup berbagai topik mulai dari dasar-dasar seperti variabel dan operator hingga topik tingkat lanjutan seperti pemrograman berorientasi objek, pengembangan aplikasi web lanjutan menggunakan framework dan optimasi kinerja. Kesimpulannya, PHP adalah alat yang kuat untuk membangun aplikasi web yang dinamis dan interaktif, serta menjadi landasan bagi karir dalam pengembangan web dan teknologi informasi. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain yang ingin menanggapi dari kelompok 2. Ya, sudah pas ya. Oke. Kasih aplaus lagi ya buat kelompok 2 sudah berani tampil. Ada yang ingin presentasi lagi hasilnya? Yang sudah selesai? Ada? Siapa? Kelompok berapa ini? 3. Dari kelompok 3, kelompoknya Ariel. Coba diperhatikan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang algoritma. Kenalan dulu ya. Saya sebelum itu nama saya adalah Alexander Setiap Sitima. Saya mau lagi. Saya mau algoritma adalah berada di tiga tombol yang masing-masing adalah materi algoritma, materi pemrograman, dan tentang algoritma dan pemrograman. Dalam base algoritma terdapat materi dan penjelasan tentang algoritma. Lanjut. Pemrograman. Dalam pemrograman terdapat materi dan penjelasan tentang pemrograman. Yang pertama Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Ya. Oke.
akan habis. Faktor apa yang menyebabkan faktor apa yang diperhatikan dalam merancang media organisasi jawabannya menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan visi peserta didik. Habis ini kelompoknya siapa? Randy ya? Adil. Oh iya. Silakan. Iya. Meningkatkan kemandirian bahasa Indonesia. Fungsi utama dari media pembelajaran lagi dalam pendidikan. Mandiri aktor. Oke. Habis ini tadi mana? Sana. Ready. Nomor 10. Ya, 10. Apakah